Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, hari ini kita bahas pronouns. Di sini pronouns-nya Miss bagi menjadi 3 kelompok. Ada personal pronouns, ada possessive adjective, ada possessive pronouns. Nah, apa itu pronouns? Jadi di sini kan yang personal pronouns itu kan dibagi menjadi dua, ada yang sebagai subjek, ada yang sebagai objek. Nah, kita lihat dulu penjelasannya ya. Nah, personal pronouns itu dibagi menjadi dua. Yang subjective pronouns itu definisinya adalah kata ganti subjek yang posisinya terletak di awal kalimat dan berfungsi sebagai pelaku utama dari kegiatan yang dilakukan. Jadi namanya subjek itu dalam bahasa Indonesia juga kalian udah pernah belajar. Jadi ya udah subjek itu ya orang yang melakukan kegiatan tersebut. Sedangkan objective pronoun adalah kata ganti dari objek yang terletak setelah predikat. Dia itu yang dikenai kegiatan tersebut. Gitu. Nah, kita lihat contohnya dulu. Contohnya ada I drink water. I love it gitu. Itu ada dua kalimat. Kalimat pertama I drink water. Nah, I di sini ini sebagai subjek ya. I sebagai subjek. Lalu it, I love it. It itu kan merefer ke si water ya kan? Jadi it itu sebagai objek. Kenapa? Kenapa waternya diganti it gitu? Karena waternya tuh sebelumnya udah disebutin gitu. Jadi supaya tidak ada pengulangan kata, maka waternya diganti menjadi kata ganti dari objek, yaitu ada it. Ya, kata ganti dari objek itu ada it. Nah, kenapa kata ganti subjeknya I? Ya, karena bahasa Inggris dari saya itu I. Misalkan gini, kita pakai kata ganti orang ketiga nih. Ketiga tunggal itu ada he, she, it. Ya, ada he, she, it. Terus misalkan kalimatnya gini. Rani goes to school. She goes to school by her bike. Misalnya gitu kan berarti Rani goes to school gitu kan. Rani goes to school. Kalimat kedua she always. Misalnya berarti she itu masuknya ke kata ganti subjek karena dia menggantikan kata si Rani gitu. Kenapa diganti menjadi she? Karena supaya Raninya nggak disebutkan berulang-ulang kali gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada macam-macam bentuknya personal pronouns itu. Untuk subjek kan ada I, you, Dewi, he, she, it gitu ya. Untuk objek bentuknya ketika I menjadi objek maka dia menjadi me. Ketika you menjadi objek maka dia tetap you. Ketika he menjadi him, she menjadi her, it menjadi it. Terus ketika we maka menjadi us. Ketika objeknya. You di sini kenapa ada dua? Yang satu ini masuknya ke singular. Ya, singular. Singular itu atau apa namanya? Artinya adalah single, tunggal, orang satu jumlahnya kamu gitu. Nah, kalau you yang di bawah ini maknanya kalian, plural atau jamak seperti itu. Nah, ada they menjadi them gitu. Nah, ini first person berarti tandanya orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga dalam bentuk singular atau tunggal. Nah, yang ini we, you, they, yang bawahnya ini kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga dalam bentuk plural atau jamak. Seperti itu. Paham ya, guys? Oke. Next. Next-nya ada possessive adjective. Apa itu possessive adjective? Possessive adjective kata ganti yang menunjukkan kepemilikan. Kepemilikan yang harus diikuti oleh kata benda atau noun. Jadi kalau possessive adjective itu harus diikuti noun. Misalnya, ketika milik saya maka menjadi my. Milik kamu maka menjadi your. Milik mereka menjadi their. Milik kami menjadi
our, milik dia laki-laki menjadi his, milik dia perempuan menjadi her, dan milik sebuah benda atau hewan maka menjadi its. Contoh, this is my book, ya kan? My berarti buku saya. Gitu. Bukan this is I book. Bukan buku saya mentang-mentang I itu saya, jadinya this is I book, bukan gitu. Tapi ketika menunjukkan kepemilikan, maka untuk ini berubah menjadi ini. Seperti itu. Untuk si ayu, dewi, he, she, it berubah menjadi my, your, their, our, his, her, its. Itu harus diikuti oleh noun. Possessive adjective harus diikuti oleh noun. Gitu. May I borrow your pen? Your pen. Pen itu nounnya. Yang atas, book itu nounnya. We are studying in our class. Kelas kami. Kita belajar di kelas kita. Kami belajar di kelas kami. Kita, kami sama aja ya. Jadi, ini semua diikuti oleh noun, possessive adjective. Seperti itu. Ini kepemilikan yang diikuti oleh noun atau kata benda. Dia nggak boleh berdiri sendiri tanpa kata benda. Misalnya, this is my what gitu kan. Saya apa gitu. Apa bendanya yang kamu miliki gitu. Jadi, possessive adjective harus diikuti oleh noun. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya ada possessive pronouns. Possessive pronouns ini kata ganti yang tidak salah warnanya, dia kurang menarik, guys. Dia kata ganti kepemilikan yang tidak perlu noun, tidak perlu kata benda, seperti itu. Nah, ini tadi kan kalau I jadi my gitu kan, kalau possessive adjective yang tadi butuh benda itu kalau I jadi my. Kalau you jadi yours. Kalau you tadi jadi your. Nah, kalau di sini I jadi mine. You jadi yours, they, theirs, we, ours, he, his, she, hers, it, its. Seperti itu. Ini berubah menjadi seperti ini. Gitu. Ih, bagus banget sih ya, guys. Garisinnya, mohon maaf lahir dan batin ya. Oke, seperti itu. Contohnya, misalnya gini. I have a book. This book is mine. Jadi, I have a book. Nah, ini kan di pertama, di awal kan ceritanya saya ini menyebutkan I have a book. Saya punya buku. Gitu kan. The book is mine. Nah, buku itu punya saya. Nah, mine itu maknanya punya saya. Milikku. Mine itu maksudnya adalah buku milikku. Jadi, ini tuh udah disebutin di depan bendanya. Jadi, ketika ada orang ngomong, this book is mine. It means that the book itself is already being mentioned before gitu. Jadi booknya sendiri itu udah pernah disebutkan sebelumnya. Jadi orangnya itu bakal paham buku mana yang dia maksud gitu. Oke, paham ya? Yang contoh kedua. This is my book. Ini buku saya. Which one is yours? Mana buku milikmu? Gitu. Yours maksudnya milikmu atau buku milikmu. This is my book. Which one is yours? Gitu kan. Jadi ini punya saya nih. Mana punya kamu? Supaya tidak ada pengulangan. Which one is your book? Nah, kalau your book, itu kan berarti ada pengulangan kata book. Ya kan? This is my book. Which one is your book? Itu ada dua kata book di mana menjadi pengulangan. Nah, untuk tidak terjadi pengulangan, maka which one is your book-nya itu diganti which one is yours. Yang mana punyamu gitu. Di mana punyamu ini pasti kita paham yang dicari punyamu itu adalah book, bukan pensil, bukan pulpen, bukan penghapus, tapi book di mana bendanya itu disebutkan sebelumnya. Seperti itu. Paham ya?